Halo, Kak Megawati. Ini kok belum ya? Hmm, berarti satu lagi coach. Karena totalnya ini ada 9, 9 peserta. Bu Salora, Kak Septian, Kak Emi, Kak Regina, Kak Erni, oh Mega, ya Kak Mega sudah. Oh, Kak Mega belum masuk. Terus Hans sama Mitri, terus Kak Widya, Widya Apriliana sudah join Kak Widya. Belum ya Kak Widya. Oke, Coach tadi izin mungkin dimulai saja ya. Nah, waktu juga Silahkan. ya, waktu sudah cukup berjalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelatihan Rumah Siap Kerja dengan saya Fadli dan pemateri kita yang handal Coach Tiadi untuk membahas tentang penyusunan L-nya apa ya? Penyusunan Laporan keuangan. ya laporan Laporan keuangan keuangan untuk UMKM pemula dan ya. UMKM. Nah, untuk pelatihan kali ini mungkin bisa mau sistem chat tanya jawab atau satu arah atau dua arah coach enaknya. Dua arah, tapi kalau yang mau chat, yang mau bertanya dari chat dulu. Oke, siap. Saya mau Jadi bertanya, namanya siapa nanti ditunjuk sama moderator. siap. Bagusnya begitu, biar Siap. nggak Kita rebutan. ya. Oke, siap. Oke, untuk mempersingkat waktu sudah tempat dipersilakan coach. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mungkin agak gelap ya, karena memang di dalam ruangan kalau di wajah, tapi suara terdengar jelas harusnya. Oke teman-teman, selamat sore. Selamat kembali lagi bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang kemarin sudah mengikuti dua pelatihan saya mungkin bisa dilanjutkan di hari ini. Ada dua pelatihan saya sebelumnya, saya menjelaskan bagaimana itu akuntansi, apa itu akuntan, dan apa itu bagian hubungan antara akuntansi, audit, dan pajak. Nah, hari ini saya sebenarnya ingin memberikan salah satu keilmuan ya, keilmuan akuntansi yang akan saya bisa saya jelaskan, tapi tidak satu arah, saya inginnya dua arah, tapi sebentar nanti saya akan berikan hampir 70% atau 70% lebih kita akan praktek. Nah, teorikalnya hanya 30%. Nah, di praktek itu nanti silakan teman-teman yang mau ngobrol, yang mau diskusi, yang mau berbicara, silakan bisa di chat dulu. Nanti Mas Fadli atau Mas moderator yang akan menunjuk siapa yang akan bicara. Lebih enak kita diskusi langsung, uh, tapi jadi tidak satu arah. Kalau satu arah, nanti sayanya pintar sendiri. Harusnya kan teman-teman lebih pintar dari saya ya. Nah, saya akan presentasi. Saya aja 3 slide. Nah, yang paling mudah dulu saya akan berikan kepada teman-teman. Nanti slide-nya itu akan saya saya share. Ini kebanyakan UMKM atau apa nih Mas Fadli? Boleh untuk peserta?
UMKM UMKM atau masih mahasiswa atau mahasiswa mahasiswa? uh, atau memang pekerja yang ingin mendalami mendalami akuntansi gitu ya. Ini saya presentasi, saya ada 3 presentasi, mudah-mudahan bisa dilihat. Bisa kelihatan? Belum. Belum ya? Sudah. Sudah, oke. Pelatihan bagi pemula dan UMKM. Teman-teman, ada di sini yang non akuntan. Boleh bicara kalau non akuntan, silakan dibuka mute-nya. Yang non akuntan yang pertama kali mendengarkan yang namanya pembukuan hari ini ada? Ada berapa yang pertama kali? Berarti tidak ada ya, semuanya familiar dengan akuntansi. Yang kedua, apakah di sini ada UMKM? Ada berapa yang menjalankan UMKM? Tidak ada. Berarti kebanyakan mahasiswa ini. Ya, tidak menjawab nih pesertanya. Iya, peserta Ayo, tidak apa di open mic. Nggak apa-apa. Yang mau buka mute-nya itu silahkan. Karena saya nanti akan berbicaranya, kalau saya berbicara dari seorang akuntan, berbicaranya tidak sedetail yang seorang non-akuntan gitu. Kalau akuntan kan beliau sudah tahu, Anda sudah tahu, teman-teman sudah tahu, Bapak dan Ibu sudah tahu gitu. Jadi saya akan berbicaranya nanti hanya ringkasan saya. Tapi kalau saya berbicara dengan semuanya non akuntan, harus saya detailkan dari awal gitu pembukuannya, karena kan waktunya juga tidak panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang belum kenal saya ini nama saya Setiadi Hartoko. Saya 20 tahun di bidang akuntansi, auditor, dan pajak. Kadang-kadang karena kebanyakan melihat angka ya, jadi saya lupa bahwa ada angka di sana gitu. Terus saya 10 tahun juga mengajar. Saat ini saya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bilangan Jakarta Timur, di wilayah Halim Perdana Kusuma. Saya juga pernah sebagai trainer di OKOC, dan juga saya bagian daripada pemerhati akuntansi, pajak, dan audit. Sebenarnya saya mencintai tiga hal tersebut, tapi mencintainya hanya dalam hal pekerjaan, ya, karena 3 hal tersebut juga kalau kita tidak pandai-pandai menjalankan situasi, maka akan kecemplung ya, atau akan masuk ke dalam hal-hal yang negatif juga. Nah, sekarang teman-teman saya tanyakan, ada yang UMKM, mahasiswa, atau apa ini, profesinya apa? Iya Pak, halo. Ya, silakan. Oh ya, saya mahasiswa. Saya juga jualan juga ya, orang tua saya, keluarga saya banyak yang jualan gitu kan, UMKM. Jadi itu kayak ada yang jualan cookies atau ada yang jualan martabak, tapi itu alhamdulillahnya udah buka di beberapa tempat gitu. Tapi bagus, ya. Ya, nah di sini permasalahannya emang pengen tahu sih gimana cara buat laporan keuangan. Jadi itu biar keuangannya ketahuan gitu loh, dananya. Iya. Siap. Ya, silakan ya diikuti ya. Mbak siapa, Mbak? Widya. Mbak apa Ibu? Mbak. Oh, apa Widya saja, Mbak aja ya. Iya, bebas. Oke, Mbak Widya. Yang lain teman-teman UMKM semua? Ada 9 ini, 9 peserta, 9 mahadasyat saya gitu. Nanti saya jamin. Nah, ini tidak hanya sampai di sini. Tetap teman-teman nanti akan bisa berkomunikasi sama saya sampai bisa membuat sebuah laporan keuangan dengan baik dan benar gitu. Ya, laporan keuangannya pun kalau mamanya UMKM itu hanya pembukuan. Ya, kecuali UMKM-nya itu ingin dia punya omset 4,8 M di luar 4,8 miliar per tahun. Nah, maka teman-teman atau semuanya
mengikuti harus memiliki yang namanya laporan keuangan. Tapi kalau tidak di atas 4,8 M, masih di bawah 4,8 M, ini sesuai undang-undang ya, maka cukup dengan pembukuan. Pembukuannya itu pemisahan antara harta pribadi dengan harta usaha. Selama ini saya yakin kalau Bapak atau Mbak dan sebagainya itu berdagang, pasti uang yang masuk ke dalam uang usaha, nanti tiba-tiba ada adik atau kakak meminta untuk jalan kemana gitu, nah itu uang di laci dagangnya itu diambil gitu. Nah itu kan berarti tidak dipisah. Nah itu berarti digabung. Nah ini harus dipisah. Nah oke, saya akan mulai pertama pelatihan bagi pemula dan UMKM. Modul ini saya bikin sangat mudah, tidak rumit gitu ya. Ada 3 modul, ada 3 slide. Nanti kita lihat saja pelan-pelan. Nanti ada waktunya untuk bertanya, saya akan kasih. Saya hanya waktunya sekitar 20-25 menit saya akan sampaikan. Formula dasar akuntansi. Ini kalau akuntansi ya, kalau akuntansi seperti ini. Dan akuntansi itu adalah bagian dari pencatatan pembukuan. Ya, itu pembukuan. Ya, persamaannya 3 ini, hanya 3 hal ini. Harta yaitu aset yang kita miliki, sama dengan hutang ditambah modal. Ya, ini logis sekali gitu. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Hutang itu kewajiban. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya hutang ditambah modal, ya itu harta kita. Nah kalau kita satukan, inilah jadi laporan keuangan. Ya, dari laporan keuangan. Ini formula dasar akuntansi. Contoh kasus praktis yang pertama adalah, coba tolong diperhatikan, tolong dilihat. Pada tanggal 10 Juli, seorang Bapak Susilo menyetor modal untuk usaha restoran sebesar 25 juta secara tunai. Maka hari tersebut persamaan akuntansinya adalah hartanya 25 juta, modalnya 25 juta, hutangnya 0. Berarti hartanya bertambah 25 juta. Ya, ini mudah sekali, hanya persamaan akuntansinya atau persamaan pembukuan. Yang kedua, pada tanggal 15 Juli, Bapak Susilo membeli peralatan dapur secara tidak tunai. Berarti kan dia tidak tunai, dia hutang. Dia berhutang 7,5, maka hartanya bertambah 7,5. Nah, dari tadi 25 bertambah 7,5. Kalau ini 1 per 1. Hutang 7,5 berarti hartanya bertambah 7,5. Tadi modalnya 25, maka hartanya bertambah 25. Itu konsep pembukuan seperti itu. Saya mau bawa teman-teman yang ada di sini untuk konsep dulu pembukuan. Bahwa harta itu sama dengan hutang ditambah modal. Berikutnya, pada tanggal 20 Juli diperoleh pendapatan dari restoran sebesar 500.000. 500.000-nya masuk ke modal, berarti hartanya bertambah 500.000. Lanjut lagi, seperti itu lagi. Ya, ambil uang sebesar 500.000 untuk bayar sekolah anaknya, berarti harta modalnya berkurang. Hartanya berkurang 400.000. Gitu ya. Berkurang dari mana, Pak? Ini dia. Biasanya tandanya adalah dalam kurung atau minus. Nah, ini kita lihat persamaan dulu, teman-teman ya. Kita lihat persamaan. Kalau dalam laporan keuangan ya, ketika kita punya kwitansi atau bukti transaksi namanya, maka setelah itu kita harus buat yang namanya pencatatan. Pencatatan dalam laporan keuangan itu namanya jurnal. Jurnal ya. Jurnal ini saya hanya mengajarkan Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian jurnal-jurnal yang sederhana saja ya. Nah, asasnya harus memenuhi asas utama completeness, untuk kelengkapan, existence, keberadaan, existence ya, keberadaan. Jangan yang tidak ada diada-adain gitu. Nah, itu udah tahulah siapa maksudnya. Ya, akurasi, ketepatan, valuasi, metode perhitungan, kewajiban dan hak, dan penyajian. Nah, penyajian itu tadi yang saya kasih di atas. Kalau ambil uang, itu berarti modalnya berkurang, bukan hutang yang berkurang.
Nah, kalau bayar hutang, berarti hutangnya berkurang. Itulah penyajian. Itulah penyajian, ya. Jadi 3 itu dulu dipahami bahwa hutang sama dengan harta sama dengan hutang ditambah modal. Ya. Nah, ini kalau dalam akuntansi, dalam pencatatan, ini bukan pembukuan ya, ini pencatatan. Pencatatan itu dalam akuntansi itu dinamakan jurnal dan harus dibuat 2 entry. Teman-teman mungkin kenalnya dengan debit dan kredit. Nah, ini teorikal saja dulu. Debit dan kredit. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya, ini pembukuan untuk yang 2 jalur atau 2 lajur. Kalau teman-teman sudah buat ini, maka inilah yang dikatakan omsetnya di atas 4,8 miliar. Loh, kalau mamanya tadi jualan martabak, jualan apa, ya tinggal dilihat saja kebutuhannya apa, akunnya, peristiwanya tuh yang dibutuhkan apa. Apakah ada karyawan? Bayar gaji. Apakah ada sewa kios? Sewa gedung. Ya, nah, ini nanti kita bahas. Nah, selanjutnya yang kedua, ada lagi. Ini baru masuk ke dalam laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh UMKM atau pemula, membuat laporan keuangan sederhana. Nah, cara sederhana mengelola keuangan UMKM tadi yang saya katakan, pisahkan keuangan pribadi dan usaha. Buat laporan keuangan atau pembukuan. Kalau umpamanya seperti dagang makanan dan sebagainya, nggak harus gunakan software, ya, tapi gunakan buku. Kalau software ini UMKM yang sudah memiliki omset yang berjalan sesuai dengan aturannya. Contoh, kita punya restoran, kan UMKM juga itu, punya cabang 5, itu udah mulai jalan tuh. Itu gunakan software. Kenapa gunakan software? Kalau tidak menggunakan software, maka pencatatan itu akan terus diulangi kesalahannya. 2 tambah 2, 4. Tadi udah 4, kok saya tambah lagi jadi 6? Gitu. Nah, itu nggak mungkin, tidak mau seperti itu, lama seperti itu, maka dibuatlah software. Software itu ada beberapa, ya, perangkat lunak tentang pembukuan. Lanjut, pisahkan keuangan pribadi dan usaha. Keuntungan usaha itu gunanya untuk diputar kembali, dijadikan modal, bukan untuk keperluan pribadi. Nah, ini konsep. Untuk UMKM, untuk pemula, ini konsep. Keuntungan usaha gunanya diputar kembali, dijadikan modal, bukan dinikmati untuk keperluan pribadi. Ambil beberapa persen dari keuntungan sebagai gaji kita per bulan. Ya, misalnya Anda bisa mengambil 10-15% dari keuntungan yang didapatkan per bulannya. Pelaku usaha merasa hal ini tidak begitu penting, alasannya keuntungan kecil. Ini adalah langkah salah, karena jika dibiarkan, maka modal keuntungan tersebut akan habis tidak berjejak. Nah, ini untuk UMKM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertama adalah perputaran kas, kedua adalah persediaan, ketiga adalah pembelian, keempat adalah penjualan, kelima adalah biaya, keenam adalah buku hutang, dan yang ketujuh adalah buku piutang. Kalau umpamanya misalnya jualannya UMKM jualan kue ya, jualan kue apa saja gitu ya, atau makanan-makanan, mungkin ada buku pembelian, ada buku penjualan, sama ada buku biaya. Ya, nggak mungkin kan kue itu ada buku persediaan, kan nggak mungkin kuenya bersediaan, nanti kuenya jadi tidak enak, tidak ada. Mungkin 3 saja, pembelian, penjualan, biaya. Bentuknya kayak apa kita lihat. Pembukuan saat transaksi, Anda diharuskan mengisi 2 pembukuan saat mencatat pengeluaran biaya, yaitu mencatat di buku kas dan mencatat di buku biaya. Ya, ini. Nah, terus berikutnya, nah ini saya besarkan karena terlalu kecil. Ya, kelihatan ya? Iya. Pembukuan saat transaksi penjualan dan pembelian, Anda perlu mengisi pembukuan seperti berikut. Untuk transaksi penjualan tunai, maka ada 3 buku.
buku penjualan, buku kas, buku persediaan. Untuk transaksi penjualan non tunai ada 3 buku juga, penjualan, piutang, persediaan. Untuk transaksi pembelian tunai ada 3, buku pembelian, buku kas, buku persediaan barang. Untuk transaksi pembelian non tunai ada 3 juga, buku pembelian, buku utang, dan buku persediaan. Nah, ini gunakan software. Tadi saya katakan kalau memang sudah ada budgetnya atau memang sudah kesulitan untuk menghitung. Kalau tidak kesulitan ya jangan coba-coba memakai software karena nanti lebih mahal softwarenya daripada untungnya ya, daripada labanya. Nah, ini software yang bisa dipastikan. Tapi yang paling mudah memang software itu Microsoft Excel. Kalau teman-teman punya Excel itu bisa digunakan untuk mencatat laporan keuangan. Ini contoh neraca. Ini contoh neraca. Neraca kalau teman-teman punya usahanya itu ingin dikembangkan, setelah dikembangkan ingin dikembangkan, tapi dikembangkan dengan cara apa? Meminjam uang dari bank. Bank meminta ini dibuat. Ya, neraca. Walaupun neracanya ini kecil seperti ini, bank minta. Kalau dia akan lihat bank itu aktivanya bagaimana, punya hutang tidak. Aktiva itu harta ya, hartanya bagaimana, hutangnya bagaimana. Bank akan lihat di sini. Ini neracanya, nah, ini neraca, ya. Nah, ini neraca bentuk Staffel dan neraca bentuk skontro. Nah, kalau bentuk yang lain seperti buku penjualan, buku kas, ini hanya buku aja. Buku penjualan misalnya berapa, tanggal berapa, apa yang keterangannya, terus apa yang dijual. Ya, biasanya 3 kolom saja. Sama buku kas tanggal berapa, keterangannya apa, uang apa, maksudnya uang apa, bukan uang masuk uang keluar ya, maksudnya dia berdasarkan apa uang itu masuk, itu ada di keterangan biasanya. Nah, terus kolom terakhirnya kas masuk. Ini 3 kolom. Nanti kalau kas keluar dibikin lagi 3 kolom. Berbeda semua. Kalau tidak dibedakan begitu, maka nanti akan tidak terlihat mana yang usaha, mana yang dana pribadi. Ini untuk slide yang kedua. Slide yang ketiga saya buka dulu. Kalau ini sebentar. Terlihat ya. Buku kas itu seperti apa sih? Nah, ini buku kas. Jangan lihat yang di sininya. Nah, ini kalau ini sudah dua. Kalau kita kan hanya melihat ini saja, buku kas aja. Buku kas tanggal 1. Saldo itu ada uang berapa? Tanggal 2 buat bayar 350. Terus kalau yang yang uang masuk adanya di sebelah kiri, uang keluar ada di sebelah kanan. Atau dibuat 2 buku, kas masuk dengan kas keluar. Seperti ini contohnya. Ya. Nah, terus yang kedua, ini neraca yang tadi saya katakan, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ingat, sebelah kiri itu adalah harta, sebelah kanan itu adalah hutang. Ya. Nah, ini teman-teman yang paling teman-teman harus miliki setelah tadi buku-buku yang tadi, maka teman-teman harus punya neraca. Neraca tadi memperlihatkan harta kita. Nah, ini memperlihatkan keuntungan kita. Keuntungan kita seperti ini, kolomnya. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana
usaha kita laba atau rugi, maka ada yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dikurangi beban. Ya, hanya pendapatan dikurangi beban. Nah, pendapatannya bisa kita bagi-bagi apa saja. Contoh, kalau kue, pendapatan kue apa? Pendapatan kue apa? Pendapatan kue apa? Jadi tambahin semuanya. Ya, nanti bebannya apa? Beban karyawan, beban transportasi. Nah, ini nanti dikurangi. Pendapatan dikurangi beban, maka hasilnya adalah laba dari usaha. Ya, kalau masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, maka tidak akan terkena pajak. Tapi kalau di atasnya, di atas penghasilan tidak kena pajak, maka pasti akan terkena pajak. Kalau di usaha itu di bawah 4,8 M itu terkenanya 0,5% dari omset. Ya, bukan dari laba, dari omset. Omset itu adalah pendapatan, bukan laba. Nah, itu 0,5% harus dibayarkan kepada negara. Tapi kalau itu belum sampai ke penghasilan tidak kena pajak, tidak perlu untuk membayar seperti itu. Kita hanya membuat seperti ini aja untuk mengetahui mana laba, mana ruginya. Ya, terus berikutnya sama, ini juga laporan laba rugi, tapi ini untuk perusahaan manufaktur atau UMKM yang membuat, contohnya roti, pabrik roti, itu kan dia membeli bahan baku, ini bahan baku, terus diproduksi, terus rotinya dijual. Nah, itu ada harga pokok penjualan namanya, ada di sini. Penjualannya berapa, rotinya berapa buah, ada retur nggak ada roti retur. Potongan penjualan beli roti pakai diskon, nggak tahu juga ada nggak beli roti pakai diskon. Nah, terus dihitung HPP-nya, harga pokok penjualannya berapa harga pokok penjualannya. Contohnya harga pokok penjualannya kalau dia jual roti itu 10.000, harga pokoknya berapa? 5.000 kah? Taruh di sini 5.000. Persediaan awalnya berapa, pembeliannya berapa, beban angkutnya berapa, maka terjadilah HPP. Nah, ini untuk perusahaan, untuk UMKM yang memproduksi. Ya. Nah, kalau ini perubahan modal. Perubahan modal tadi saya katakan tidak terlalu penting untuk UMKM. Tapi kalau teman-teman harus memahami saja. Ya, ada modal awal, ada laba, dikurangi prive. Prive itu adalah pengambilan pemilik. Ya, teman-teman bisa mengambil uang dari usaha teman-teman. Ditaruhnya di mana? Di prive. Maka akan ada kenaikan modal, jadi modal akhir. Ya, untuk ini yang terakhir arus kas. Arus kas itu perputaran kas dari usaha. Dari usaha teman-teman. Ya, kas yang diterima, kas yang dibayarkan, udah itu aja. Kas yang diterima, kas yang dibayarkan. Nah, itu perputaran kas. Jadi kas yang diterima, kas yang dibayarkan, kurangi, itulah namanya perputaran kas. Ya, jadi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan, Mas Fadli. Halo, ya Coach, ini aku baru dapat info lagi, peserta baru mau join nih sedikit ya. Silakan. Ya, izin. Mungkin nanti ada sedikit aja, maksudnya pengulangan materi mungkin Coach izin. Boleh. Berkenan. Boleh. Sangat. Ya nih baru masuk. Baru masuk ya. Oke. Ya, Kak Mona baru masuk. Sedikit aja. Agar dapat ini. Iya. Kita ulangi sebentar ya. Sudah terlihat lagi? Iya. Nah, saya lebih ke membuat laporan keuangan sederhana untuk UMKM dan untuk pemula.
Ya, bukan untuk pemula itu bukan berarti mahasiswa yang baru belajar, tidak. Ini saya ingin dipraktekkan ketika kita ingin membuat usaha, saya ingin dipraktekkan. Ya, membuat laporan keuangan sederhana untuk UMKM itu yang pertama cara sederhananya yaitu pertama adalah pisahkan keuangan pribadi dan usaha. Buat laporan keuangan atau pembukuan. Dibuat pembukuannya. Pembukuan dibuat itu dari mana? Dari dicatat. Ya, kita menjual kue atau UMKM penjualan kue atau martabak. Setiap penjualan martabak kalau nggak dicatat, nanti uangnya buat diri kita sendiri. Antara pribadi dengan usaha tidak bisa dipisahkan, malah disatukan. Jangan seperti itu. Ya, satu. Kedua, setiap transaksi, apapun transaksi dalam perdagangan kita atau hal-hal yang terkait dengan penjualan itu harusnya dicatat. Jangan sampai tidak dicatat. Ketika sudah dicatat, maka dibukukan. Dibukukan itu ditambah penjualannya, penjualan dengan penjualan ditambahkan, biaya dengan biaya ditambahkan. Nanti akan kelihatan yang namanya laba dan rugi. Kalau sudah maju usaha kita memiliki beberapa cabang, bisa saya sarankan untuk menggunakan software akuntansi. Agar apa? Agar kita ketika menghitung tidak meminimalisir yang namanya kekeliruan perhitungan. Ya. Nah, ini pisahkan keuangan pribadi dan usaha. Keuntungan usaha itu gunanya untuk diputar kembali, dijadikan modal usaha, bukan dinikmati untuk keperluan pribadi. Ya, nah dari keuntungan Anda bisa ambil beberapa persen untuk diri Anda sendiri. Ini yang paling kita ketahui dari teman-teman semua bahwa dalam UMKM itu biasanya buat begini tuh males karena keuntungannya masih kecil. Ya udahlah, nggak usah lah buat ini. Apalagi yang UMKM yang tiap hari jualan nasi uduk, jualan gorengan, itu malah seperti ini. Bisa uang pribadi jadi uang usaha gitu ya. Nah, inilah yang kita katakan langkah yang salah. Karena jika dibiarkan begitu saja, modal keuntungannya akan habis tanpa jejak. Yang harus dibuat adalah 7 buku ini, arus kas, persediaan, beli, penjualan, biaya, dan hutang dan piutang. Ini yang harus. Nah, tadi saya tambahkan ada buku modal sama buku laba rugi ya, ada laba rugi. Tapi yang harus adalah ini. Yang paling harus dari 3 ini yang mana? 3, hanya 3. Pembelian, penjualan, biaya. Ya, biaya. Nanti akan muncul yang namanya laporan laba rugi dan laporan neraca. Kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya memiliki usaha yang ada hutangnya, jadi misalnya beli kue, nanti deh bayarnya 10 hari lagi bisa nggak? Bisa, kalau bisa ya namanya buku piutang. Atau kita beli kue yang kita tidak bayar langsung, nah itu buku hutang namanya. Ya, hutang piutang itu namanya. Kalau hutang kita yang berhutang, kalau piutang pihak ketiga atau orang lain yang berhutang sama kita, itu piutang. Ya, pembukuan saat transaksi Anda diharuskan mengisi 2 pembukuan saat mencatat pengeluaran biaya, yaitu di buku kas dan mencatat di buku biaya. Nah, ini tadi pembukuan saat transaksi. Teman-teman bisa memahami bahwa ketika penjualan tunai ada 3 buku, penjualan kas dan persediaan barang. Ketika penjualan non tunai ada juga 3 buku, penjualan piutang dan persediaan barang. Untuk transaksi pembelian tunai juga ada 3 buku yang diharuskan, pembelian kas dan persediaan barang, dan pembelian non tunai atau kredit, itu pembelian hutang dan persediaan barang. Software bisa digunakan, yang paling mudah untuk digunakan adalah Microsoft Excel. Teman-teman mungkin bisa pakai itu untuk menghitung penerimaan dan pengeluaran. Ini bentuk neraca dari kalau kita ingin usaha kita ingin lebih dari apa yang kemarin gitu ya, lebih maju dari yang kemarin, kita bisa melakukan kredit di bank atau meminjam uang di bank, maka bank membutuhkan laporan neraca ini. Ya, dia akan melihat biasanya harta kita ada berapa dan kita punya hutang nggak. Seberapa besar harta kita bisa menutupi
Tapi hutang kita ini akan kelihatan di sini, gitu ya, kelihatan di neraca. Nah, selanjutnya ada beberapa buku yang bisa saya ulang. Contohnya ini buku laba rugi, mungkin teman-teman bisa melihat. Ini buku laba rugi, ada pendapatan. Kalau kita jualan kue saja, ditulis pendapatannya apa saja. Pendapatan kue apa, nanti kelihatan pendapatan semua. Biayanya ditulis, biayanya apa? Biaya transportasi kah, biaya makanan kah, atau biaya karyawan kah, ditulis. Nanti pendapatan dengan biaya dikurangi, maka hasilnya laba. Ya, laba atau rugi. Kalau rugi akan kelihatan, ya rugi, berarti usahanya hari ini tidak sesuai dengan ini harus diperbaiki. Itu kan kelihatan sendiri nanti dananya kalau kita rajin untuk mencatatnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya ulang, Mas Fadli. Apakah bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab? Silakan. Baik, siap. Terima kasih, Coach Setiadi. Oke, kepada seluruh peserta dipersilahkan jika ingin bertanya, paparkan di kolom chat terlebih dahulu, nanti baru boleh ini. Oke, ini ada pertanyaan pertama, Coach, dari Kak Faisal. Ini berarti aku bacakan aja ya? Boleh dibacakan, boleh juga langsung bicara, silakan. Nah, itu Kak Faisal, biar lebih enak, 2 arah. Dibacakan atau bicara berdua bersama Pak Setiadi? Halo. Oke. Sudah on. Silakan Kak Faisal. Mungkin kalau masih menunggu bisa dibacakan, Mas Fadli. Siap. Ya, di sini Kak Faisal bertanya, untuk buku penjualan dan pembelian untuk penggunaan pribadi saja atau untuk keperluan umum, mengingat pihak berkepentingan seperti pemerintah hanya membutuhkan neraca saja. Ya, kalau neraca saja saya rasa sesuatu hal yang tidak ada yang kurang ya. Kalau penjualan sama pembelian itu kan nanti penjualan dan pembelian itu menuju ke laporan laba rugi. Ya, perbankan, kalau perbankan, dunia perbankan itu ingin tahu selama ini kita usaha ada untungnya atau rugi terus gitu. Pasti ada penjualan, ya, ada penjualan, dan kalau pembelian bahan baku pun akan dilihat juga gitu. Nanti masuknya ke laporan laba rugi. Pemerintah tidak hanya membutuhkan neraca saja. Neraca itu hanya harta kita dan hutang kita saja. Tapi kalau hutang dan harta kita saja tanpa tahu bahwa perputaran usaha kita itu laba atau rugi, tidak mungkin juga diberikan oleh perbankan, karena itu akan menjadi nanti namanya kredit macet. Ya, karena kalau kita laba terus berarti labanya itu yang akan dikurangi untuk membayar hutang-hutang kita di bank gitu. Tapi kalau kita tidak punya laba, ya perbankan melihat ini kok tidak maju-maju, tidak ada laba, nanti uang saya gimana gitu. Jadi tidak mungkin hal-hal semacam itu tidak dilaporkan kalau untuk masalah perbankan ya. Karena dua hal ini, neraca dengan laba rugi, ini untuk usaha mutlak dibuat. Ya, apalagi untuk UMKM. UMKM itu kita yang tadi saya katakan, undang-undang perpajakan di bawah 4,8 M dengan 0,5% itu dipotong 0,5% dari omset, itu diharuskan. Kalau itu tidak ada laba rugi atau penjualan, maka omset itu tidak bisa dihitung, bukan dari neraca menghitungnya. Bukan dari neraca, bukan dari kepemilikan harta sama hutang, bukan, tapi dari pendapatan dan biaya. Nah, itu baru dikasih lihat, baru dipotong 0,5% saja untuk PMK yang terakhir. Tadinya itu 1%. Ya, misalnya Bapak dan Ibu teman-teman per hari penghasilannya 1 juta.
per bulan 30 juta. Per tahun misalnya 30 juta kali 12 berarti sekitar 30 berapa? 46 ya, 36 juta ya, 36 juta itu omset langsung dikalikan 0,5% kasih pemerintah. Itu kasih pemerintah, maka pemerintah akan memungutnya. Itu namanya PP 46. Jadi kita buat semuanya nanti. Bisa kita buat laporan keuangan, bisa kita untuk bayar pajak, bisa kita untuk memberi meraih ya, dana perbankan untuk itu. Ya, demikian Mas Fadli. Siap. Terima kasih Coach Teddy atas jawabannya. Berikut untuk pertanyaan dari Kak Faisal. Apakah Kak Faisal sudah puas dengan jawabannya? Jika belum, boleh bertanya lagi. Atau untuk peserta lainnya, ingin bertanya silahkan. Kak Alvina, Kak Salora. Silakan kita diskusi saja. Ya, ini dibuka untuk diskusi juga. Ya, nanti terakhir saya ada soal, teman-teman kerjakan 5 soal saja, nanti bikin jurnalnya. Nanti kita kasih lalu sertifikat ya. Ya, siap. Nah, ini Kak Faisal bertanya lagi, Coach. Yang dimaksud buku penjualan dan pembelian itu adalah laporan laba rugi ya, Coach, atau beda lagi? Kalau saya jawab ya. Ya, siap. Buku penjualan sama buku pembelian itu kan penjualan itu kan per detail, gitu ya. Jadi misalnya kita pakai satu contoh aja martabak lah, jualan martabak ya, atau jualan atau UMKM yang lain deh, jualan dagang nasi pecel atau soto ayam. Nah ya kita kan menjual soto ayam itu kan tidak hafal jualan per harinya itu berapa. Ya, soto ayam misalnya per harinya itu kita bisa menjual 50 porsi gitu. Saya di sebelah rumah saya aja ada ketoprak. Saya tanya, mulai dagangnya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Saya tanya itu, dagangnya berapa per hari? 4 jam itu, 100 porsi. Harganya 12.000. Saya bilang, kok begitu ya? 12.100 porsi, satu hari 1,2 juta itu. 100-an. Ya, 1,2 juta itu. Iya, 1,2 Pak, benar. Iya, benar, 1,2 juta per hari ketoprak gitu. Kalau dia 20 hari sekitar 24 juta untuk ketoprak itu. Pertanyaan saya itu bagaimana pembukuan sama dia membayar 0,5% dari PPh? Kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin gitu. Sama sekali tidak mungkin. Itu. Nah, teman-teman harus membuat itu namanya laporan keuangan. Nggak mungkin dia bikin. Saya nggak pernah ngeliat dia mencatat gitu berapa porsi. Jadi entar kalau saya datang itu udah 4, dia bikin 4, dia bikin 4, dia bikin 4. Saya bilang, oh begini caranya. Sebenarnya UMKM kita itu bergerak gitu ya. Nah itu kan per hari itu kita catat. Nah itu namanya buku penjualan. Itu buku penjualan. Nah nanti hasilnya dari buku penjualan per hari, hasilnya itulah yang kita masukkan ke pendapatan. Gitu. Nah kalau pembelian barang misalnya tadi yang saya bilang ketoprak dan sebagainya itu kan kita beli semuanya. Kita beli. Jadi kan itu beban. Ketika sudah pendapatan, bebannya apa? Beban bahan baku namanya. Nah ada pendapatan, ada beban. Nah, pendapatan dikurangi beban, hasilnya laba atau rugi, untung atau rugi. Nah, gitu. Ya, gitu, Mas Fadli. Yap, seperti itu, Kak Faisal. Ini yang lain, Kak Widya, ada yang ingin bertanyakan? Ya, silakan. Yuk, mumpung kita spesial nih. Cuma ya. Biasanya kan agak susah. Kalau ramai kan susah ya biasanya. Ya, sambil menunggu yang bertanya, saya persilakan. Saya juga ingin memberikan saran kepada teman-teman. Yang tadi saya katakan itu ya,
kita jualan ketoprak, kita jualan soto ayam, kita jualan martabak. Kalau saya lihat di jalanan gitu ya, apalagi yang kemarin takjil Lebaran gitu, takjil apa namanya puasa ya. Coba teman-teman bisa bayangkan nggak dalam sebulan itu berapa itu dapat omsetnya gitu ya. Kalau omset ada yang takjilnya itu luar biasa panjang besar gitu ya di Bendungan Hilir tuh. Itu bisa Bendungan Hilir tuh di Jakarta Pusat sana itu kan takjilnya luar biasa banyak tuh ya. Ada kolak, ada sebagainya. Itu per hari omsetnya bisa 2,5 juta. 2,5 juta per hari, dia 30 hari 60,500,000 gitu ya. Dari mana? Apakah mungkin dia bayar pajak? Gitu, 0,5%. Tidak mungkin juga. Gitu. Nah, makanya saya ngajak teman-teman yang belum bayar pajak siapa? Apakah teman-teman semuanya sudah memiliki NPWP? Kemarin Mas Fadli juga saya sempat singgung ya Mas ya. Nah, kita bikin yuk NPWP buat negara kita gitu. Saya selalu ngomong sama teman-teman. Nah, makanya saya galakkan untuk membuat minimal pembukuan, bukan pencatatan. Kalau pencatatan itu tadi laba dan rugi, ada debit dan kredit. Minimal pembukuan. Kita dapat berapa, kita keluarkan berapa. Itu minimal. Minimal itu. Kalau itu sudah ada, nanti tinggal dikalikan 0,5%, kasih kepada negara. Nah, biar negaranya bisa membangun. Ya, sampai hari ini negara kita itu membutuhkan 1.100 triliun untuk hutang gara-gara COVID ini. Ya, teman-teman harus tahu ini 1.100 triliun untuk hutang. Ya, hutang kita tuh Ibu Sriani menyatakan 900 sampai 1.100 triliun hutang kita, yang harus kita cari uangnya itu. Karena apa? Karena pemasukan kita tidak sesuai. Bayangkan 200 juta rakyat kita ini angkatan kerja, tapi NPWP saja hanya 30 juta. NPWP yang melunasi pajak hanya 2,5 juta orang. 2,5 juta orang diminta untuk mengurus seluruh negara ini, gitu, sebesar ini kan nggak mungkin ya. Yuk kita buat laporan keuangan, yuk kita buat pembukuan, yuk jangan takut. Untuk negara kita, gitu aja. Negara kita mau maju, masyarakatnya pun harus taat pajak. Iya, sama bisa bikin laporan keuangan. Nah, sama bisa bikin laporan pembukuan. Ya, silakan tanya Kak Regina, ada yang ingin ditanyakan? Kak Mega, Kak Erni, Kak Salora, Kak Alfiani, geleng-geleng. Oke. Geleng-geleng? Mana geleng-geleng? Ayo, kalau sendirian, iya. Kalau nggak ada yang ditanyakan malah rugi nanti. Iya, karena betul. Saya ingin teman-teman ngobrol dengan saya gitu. Kita saling mendiskusikan. Nah, ini kebanyakan mahasiswa ya? Pekerja awal ya, pekerja pemula ya, atau gimana? Ayo Kak, tadi mana? Kak Salara. Pendiam semua ya? Iya lagi, mungkin lagi nyatet kayaknya nih Kak Salara. Oh lagi nyatet. Nanti terakhir kalau sudah mau dekat-dekat waktu habis nanti kasih tahu saya akan kita praktek sebentar. Nanti saya kasih soalnya bisa dikembalikan ke tim ya. Gimana? Yang lain teman-teman? Yang tadi siapa tadi tuh? Kak Mona. Siapa tadi? Kak Mona tadi telah join. Ada yang ingin ditanyakan Kak Mona? Ya. Tadi siapa yang tanya? Yang saya tanya tentang teman-teman yang menjual kue tadi siapa? Kak Faisal sudah terjawab. Bukan yang sebelumnya, yang enggak siapa tadi? Kak Widya ya? Widya ya? Ya Kak Widya. Mana Kak Widya? Sudah cukup Mbak Widya? Atau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan?
Saya yakin kalau mamanya UMKM itu malas yang namanya nyatet. Pada akhirnya uangnya masuk ke dalam kantong, nggak tahu uang pribadi, nggak tahu uang usaha gitu. Iya. Kalau Saya saya kalau waktu itu gimana? karena masuk di Karang Taruna sih coach, jadi sudah ada Oh, pembukaan semua. ya. Oh, Kalau sudah di ada ya? Iya, kalau di Karang Taruna kan ada NPWP tersendiri dari kelurahan, jadi kita Ya, setiap ininya bayar ke ini ya. seperti itu sih. Oh. Karena kebetulan dari Pemprov juga diberikan dana untuk Karang Taruna, Mm-mm. untuk anak mudanya usaha, ya udah aku sama tim lakuin untuk bikin sistem motor waktu itu. Di mana itu? Di mana lokasinya? Saya di Jakarta Timur, Ceger. Ceger ya. Iya, iya. Iya. Saya di Kampung Melayu. Iya ya. Jakarta Timur juga. Tebet ya? Apa? Condet ya? Lebih tepatnya sih dekat Kampung Rambutan, Taman Mini sih, Oh, Coach. Kampung Rambutan. Ya, Uh-uh. ya, ya, ya. Ya, yang lain apa yang tadi yang bilang ada yang mencerna benar-benar pemula, siapa itu? Pemulanya apa pemulanya? Yuk, kakak-kakak, Siapa Kak tadi? Erni, Kak Mega, Mbak Mona mana Mbak Mona? Kak Mona nih yang telat join. Nah, ya, Jika Mbak masih Mona, ada yang apa aktivitasnya Mbak Mona? Silakan bicara Mbak Mona. di open mic-nya, Halo. masih malu-malu kayaknya nih, Coach. Oh, Iya, halo iya, Pak iya, Coach. silakan Kak Mona, Iya, silakan. Kak Mona maaf Coach, apa ini aktivitasnya? saya, Iya, iya. ya ini saya kan benar-benar pertama kali nih Iya, iya. pengen belajar dulu tentang Hmm, pembukuan seperti apa. Jadi hmm, bahasa terakhir ngebahas pembukuan tuh dulu banget waktu zaman SMA Coach. Jadi hmm. masih ngeloding, inget-inget lagi Coach. Sekarang Gitu. apa aktivitasnya Mbak? Saya bekerja Hmm, di bidang medis. Jadi hmm, emang udah lama banget nggak dengar pembukuan kayak gini gitu. Jadi ceritanya hmm. pengen mulai usaha. Jadi saya mau belajar dulu basic pembukuan keuangannya seperti apa. Takutnya ya tadi coach bilang takut keteter atau kan kalau masih muda itu kan suka entar kayak gitu-gitu coach. Makanya belajar Iya. dulu coach. Oh, gitu. Medis di mana? Di rumah sakit coach Jakarta Masa gitu. Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Berarti yang dihitung sekarang Ya, adalah pasien ya, berapa jumlah pasiennya? iya benar. Ya, itu juga sudah melakukan ini. Nah, apalagi kan sekarang ada akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit kan Iya melaksanakan benar. pencatatan terus. Nah, itu Mbak Mona sudah ada modalnya, ada pencatatannya ya. Nah, Iya. jangan di rumah sakit dicatat terus di rumah nggak mau dicatat gitu karena usahanya nambah-nambah uang saja lah. Jangan nanti akan habis dari uang pribadi gitu. Nah, Ya. ya itu dia coach yang ditakutin. Uh-uh. Soalnya kan kalau keuangan itu kan vital banget ya coach. Iya, karena di rumah sakit ini kan mencatat kan, terus mencatat terus kan. Iya, nulis terus Iya. coach. Nah, itu Mencatat ya. iya, dibiasakan saja seperti itu. Nah, karena saya tahu Iya kalau di coach. rumah sakit susternya itu semuanya kok nyatet aja, nyatet tanda tangan itu ya, ngasih obat Iya tanda coach. tangan. Iya. Nah, itu dibiasakan, Mbak. Dibiasakan Mbak Mona, dibiasakan nanti bisa mencatat di rumah. Ya, untuk awal sih gampang, untuk kas masuk kas keluar aja dulu, nggak usah repot-repot, nggak usah yang lain. Oh Nanti gitu. kas masuk berapa, kas keluar berapa, kas masuk berapa. Nah, kas masuk itu tadi dari penjualan, ya, dari penjualan Iya. dan itu dicatat semuanya. Nah, nanti yang keluar Iya coach. biayanya berapa itu Mm-mm. dicatat. Jangan sampai tidak dicatat. Nah, pencatatan itu harus Iya. gitu. Nah, itu pelan-pelan Iya seperti itu. coach. Nanti baru bisa buat laba rugi. Ya. Nah, iya Saya itu dia. eh, Saya rutin di rumah siap kerja kok. Kalau Mas Fadli mengizinkan saya rutin di rumah siap kerja. Nanti teman-teman UMKM gitu, nanti kita akan ngobrol rutin lah untuk laporan keuangan dan pembukuan. Siap, Gitu. Coach. Jadi, Oh iya. jadi kalau Mbak Mona mau ngobrol dengan saya juga silakan.
Ya, buat teman-teman iya. semua. Iya, mohon doanya juga Iya, untuk makasih Coach. kepada peserta agar negara kita cepat pulih dan RSK dapat berkumpul kembali. Iya. Jadi lebih enak Coach ya kita Iya, kalau Pak, ngobrol. bisa tatap muka langsung, bisa Iya. praktek langsung. Nah, tapi di sini awal kita praktek nanti pelan-pelan. Siap. Ya, yang lain ada Ayo yang lain. Ada yang Jika liatin, ada yang liatin saja. Ada. Kalvina, Kak Salora, dia ketawa. Ada siapa dia? Mbak Mega ya, Mbak Mega, Mbak Erni. Mbak Erni. Oke, mungkin waktu juga mungkin sudah menunjukkan 3 menit lagi nih Coach ya. Bisa diberikan closing statement dari Coach Setiadi atas pemaparan kali ini. Silakan Coach. Nanti saya ada sedikit saja, yang harus teman-teman kerjakan. Ini ada beberapa soal sebenarnya, ada 20 soal, tapi saya minta cuma 5 soal aja. Nah, kerjakan dari nomor 3 sampai nomor 8 saja. Nah, ini nomor 1, 2 saya kasih contoh. Seperti ini. Ibu Anggi mendirikan usaha salon yang ia beri nama Salon Anggi. Ibu Anggi investasi uang sebesar 200 juta sebagai modal awal dalam usahanya itu. Nah, apa sih modal awal? Tadi kan sudah kita kasih tahu ya. Modal awal yang diberikan itu namanya dari si pemodal, namanya kita bisa masukkan keterangannya dengan modal. Terus yang masuk uangnya namanya apa? Yang masuk namanya uangnya kas. Berapa? 20 juta. Berapa tadi? 200 juta. Jadi nanti saya kirim, saya minta dibuat seperti ini. Terus yang lain akunnya apa? Nggak usah bingung. Nanti akunnya ada di sini, tinggal dicari aja yang mana. Dan sangat mudah kok, sangat mudah sekali. Ini saya memang bahasa Inggris kan, nanti sangat mudah sekali. Nah, yang kedua, nomor 2, Ibu Anggi menyewa sebuah ruko untuk salon yang dia dirikan. Kontraknya 5 juta. Ya, kontraknya 5 juta. Salon apa sih sudah bayar di muka? Dia bayar beban sewa, bayar di muka. Dia bayar kan? Nah, dia bayar secara hutang atau kredit. Dibayar hutang. Berapa? 5 juta. Saya paksa nanti teman-teman nggak suka nanti laporan keuangan. Nah, ini saya paksa. Nanti teman-teman lanjutkan dari nomor 3 sampai nomor 8 saja. Nanti dikumpulkan ke tim. Nanti dari tim akan memberikan ke saya. Nanti akan saya nilai. Ya, mudah-mudahan nilainya sih nggak ada yang di bawah 60 lah. Mudah-mudahan bisa 100 atau ya kalau bisa benar semua. Ya, untuk teman-teman yang lain sebagainya, closing statement saya yang pertama adalah perhatikan laporan keuangan, perhatikan juga bahwa teman-teman menyukai yang namanya mencatat, ya, pisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha, dan setelah itu kita buat pembukuan. Dan jangan lupa setelah kita buat pembukuan dan pencatatan, di akhir pasti kita harus membayar pajak untuk Indonesia dan lebih baik bersama Rumah Siap Kerja. Oke, silakan Mas Fadli. Siap. Terima kasih Coach Setiadi atas pemaparan materinya. Semoga kita di sini dapat bermanfaat untuk negara juga, taat pajak. Amin. Mungkin nanti kalau misalkan RSK sudah jalan seperti biasa, kita bisa berkumpul ya Coach ya. Jadi lebih aware untuk pajak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah Coach kayaknya. Oke, makasih. Siap.
Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah join di pelatihan kali ini, dan terima kasih juga Pak Setiadi yang sudah meluangkan waktu. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Oh iya Mas Fadli. Iya, siap. Satu lagi yang kemarin minggu lalu kan ada kuesioner, tolong kasih kuesioner yang minggu lalu boleh nggak? Yang 9 soal itu Coach ya? Bukan, yang kuesioner aja. Kuesionernya. Kuesioner. Baik. Aku catat, aku koordinasi ke Mbak Mei juga. Ya, nanti kasih kuesionernya yang minggu lalu, kasih ke teman-teman, harap diisi. Siap. Kuesioner aja, bukan soalnya. Ya. Baik, terima kasih Coach Setiadi. Sama-sama, makasih. Ya, terima kasih. Bye-bye. Dadah Kak Mona. Assalamualaikum. Dadah Kak Alvina, Kak Salora, Kak Faisal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, Kak Alvina, dadah. Bye. Itu dilepas maskernya. Salam untuk tim USB.